Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiqul Hamdan Adikri, biasa dipanggil Rafiqul. Saya menjadi mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro tahun 2023. Di sini saya akan membahas mengenai SNJ untuk 2024 yang mana pada mata kuliah bahasa Inggris ini pada tahun sebelumnya soal dan jawaban pada UTS maupun UAS itu menjadi satu. Jadi di sini saya sebagai tentor kalian mohon maaf tidak bisa memberikan contoh tugas pada tahun kemarin. Namun contoh pada UTS dan UAS tahun kemarin, khususnya UTS kali ini merupakan soal yang sama dengan SNJ 2022 yaitu soal UTS tahun 2021. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu based on SNJ 2022 reading. Dimana soal reading ini kita harus membaca sebuah bacaan yaitu yang berjudul Civil Engineering, dimana kita harus mencermati baik-baik apa yang ada di poin-poin yang ada di bacaan Civil Engineering tersebut. Baik, langsung saja saya baca. Civil Engineering, written by J. Gard Watson. Civil engineering, the profession of designing and executing structural works that serve the general public, such as dams, bridges, aqueducts, canals, highway, power plants, sewerage system, and other infrastructure. The term was first used in the 8th century to distinguish the newly recognized profession from military engineering. Until the preeminent from earliest time, however, engineers have engaged in peaceful activities, and many of the civil engineering works of ancient and medieval times, such as Roman public paths, roads, bridges, and aqueducts, the Flemish canals, the Dutch sea defense, the French Gothic cathedral, and many other monuments, reveal a history of inventive genius and persistent experimentation. History. The beginning of civil engineering as a separate discipline may be seen in the foundation in France in 1716 of the Bridge and Highway Corps, out of which in 1747 grew the École Nationale des Ponts of Causes, National Schools of Bridges and Highways. Each teacher wrote books that became standard works on the mechanics of material, machine, and hydraulics, and leading British engineers learned French to read them, as design and calculation replaced rule of thumb and empirical formulas, and as express knowledge was codified and formulated. The non-military engineer moved to the front of the stage. Talent, it often self-taught craftsmen, stonemasons, millwrights, toolmakers, and instrument makers become civil engineer. In Britain, James Brandley began as a millwright and became the foremost canal builder of the century. John Rennie was a millwright apprentice who eventually built the New London Bridge. Thomas Telford, a stonemason, became Britain's leading road builder. John Smeaton, the first man to call himself a civil engineer, began as an instrument maker. His design of Eddystone Lighthouse 1756 until 5659, with its interlocking masonry, was based on a craftsman experience. Smeaton's work was backed by thorough research, and his services were much in demand. In 1771, he founded the Society of Civil Engineers, now known as the Smeatonian Society. Its object was to bring together experienced engineers, entrepreneurs, and lawyers to promote the building of large public works, such as canals and later railways, and to secure the parliamentary powers necessary to execute their schemes. Their meetings were held during parliamentary session. The society follows this custom to this day. The École Polytechnique was founded in Paris in 1794, and the Bauhaus Academy was started in Berlin in 1799, but no such school existed in Great Britain for another 2 decades. It was this lack of opportunity for scientific study and for the exchange of experience that led a group of young men in 1818 to found the Institution of Civil Engineers. The founders were keen to learn from one another and from their elders, and in 1820 they invited
Thomas Telford, by then the Dean of British Civil Engineers, to be their first president. There were similar development elsewhere. By the mid-9th century, where there were civil engineering societies in many European countries and the United States, and the following century produced similar institutions in almost every country in the world. Kemudian dari bacaan tersebut ada di mana yaitu kita diberikan soal untuk reading exercise, di mana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dari hasil teks yang ada di atas. Yaitu soal yang pertama itu, what work are covered by civil engineer? Jawabannya yaitu ada di sini, di mana kita bisa melihat pada paragraf yang pertama, yaitu what work are covered by civil engineering is designing and executing structural work that serve the general public, such as dams, bridges, aqueducts, canals, highway, power plants, sewerage system, and other infrastructure. Kemudian soal yang nomor 2, what was civil engineering in the 8th century? Kita bisa melihat juga pada bacaan-bacaan yang di atas, yaitu pada paragraf pertama kalimat nomor 2, what was civil engineering in the 8th century? Jawabannya yaitu distinguish the newly recognized profession from military engineering until the preeminent. Kemudian soal nomor 3 bisa kita baca pada paragraf pertama kalimat nomor 3, yaitu what have engineers done from the earliest time. Engineers have engaged in peaceful activities and many of the civil engineering works of ancient and medieval times. Kemudian pada soal-soal berikutnya itu merupakan sama seperti pada soal nomor 1, 2, dan 3. Jadi kita tetap harus memahami bacaan yang ada di atas, kemudian kita bisa menjawab soal-soal yang ada di bawah karena jawaban dari soal-soal ini ada di bacaan yang tertera di atas. Kemudian ada soal tipe kedua yaitu reading vocabulary exercise. Write each number of the term to its corresponding explanation. Number 1 has been done as an example. Jadi kita ada vocab-vocab yang ada di sini, terms-terms ini. Kemudian kita harus mencari explanation-nya pada kolom yang seperti di kolom nomor 3 ini. Seperti execute atau executing, yaitu seperti pada explanation. Jadi kita menyamakan explanation ini, kemudian kita mencari terms atau vocab apa yang mencerminkan explanation pada kolom yang ini. Yang pertama yaitu misal recognize or treat someone or something as different, yaitu distinguish. Distinguish ini adalah sebuah terms yang menjelaskan explanation yang ada di kolom ini. Jadi kita menjawabnya nomor 3. Kemudian ada contoh lagi dari explanation yang kedua yaitu make previously unknown or secret information known to others, yaitu itu sebuah explanation dari terms berupa reveal. Reveal mempunyai explanation yaitu make previously unknown or secret information known to others. Kemudian explanation yang nomor 3 yaitu participate or become involved in. Itu merupakan explanation dari terms engaged yang ada di sini. Jadi di sini aku mewarnainya biar gampang aja ya. Jadi kuning ini mempunyai terms yang warna kuning, mempunyai explanation yang warna kuning ini. Kemudian sama juga di yang ada di soal B2 ini. Jadi kita tetap sama yaitu menyamakan explanation yang ada di sini berdasarkan terms yang ada di kolom ini. Sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di soal tipe yang ketiga, decide whether each for the following statement is the true or false. Jadi kita berdasarkan statement ini apakah benar atau salah, true or false, yang kita bisa mengetahui itu salah atau benar dari jawaban-jawaban yang dari bacaan-bacaan yang ada di atas dari bacaan civil engineer tersebut. Misal nih, ada statement yaitu the profession of designing and executing structural works that serve the general public is called civil engineering. Profesi yang mendesain dan mengeksekusi structural works, pekerjaan struktural, yaitu dinamakan civil engineering. Kita bisa melihatnya pada bacaan yang ada di atas. Civil engineering yaitu profesi dari mendesain, mengeksekusi pekerjaan struktural yang digunakan untuk publik ataupun secara umum seperti dam atau bendungan, jembatan, aqueduct, kanal,
jalan raya, power plant, sewer system, and other infrastructure. Kemudian sama seperti berikutnya, yaitu the term civil engineering replace the term military engineering. Ini merupakan pernyataan yang salah, di mana seharusnya the term civil engineering replace the term military engineering, yaitu the term was first used in 8th century to distinguish the newly recognized profession from military engineering. Itu merupakan jawaban yang benar. Jadi yang ada di explanation kali ini itu tidak mencerminkan sesuai bacaan yang ada di atas. Dan seperti yang di bawah ini sama seperti yang ada di soal nomor 1 dan 2. Kemudian itu saja dari SNJ 2022. Aku juga menambahkan contoh-contoh soal dari modul aku pada semester 1 lalu yang dikasih oleh Mem Ratna sendiri, yaitu terdapat juga ada grammar yang terdiri dari present, past, and future. Yang pertama yaitu present tense. Present tense dibagi menjadi present simple, present continuous, dan juga present perfect. Di sini ada penjelasan mengenai present simple, present continuous, dan present perfect itu sendiri. The present tense is the best form of the verb. Jadi present tense itu adalah bentuk basic dari adanya verb. Seperti contoh yaitu I work in London. Tapi pada bentuk ketiganya kita menambahkan s pada kata kerjanya, pada verbnya, yaitu she works in London. Kemudian we use the present tense to talk about. Kita bisa menggunakan present tense untuk membicarakan tentang something that is true in the present, sesuatu yang terjadi di saat ini, yaitu seperti I'm 19 years old, aku sekarang berumur 9 tahun. Kemudian he lives in London, dia sekarang berpenghuni di London. Kemudian kita juga bisa menggunakannya pada something that happens again and again in the present. Kita bisa menggunakannya pada sesuatu yang terjadi berkali-kali di saat ini, yaitu seperti contoh yaitu I play football every weekend. Aku bermain sepak bola setiap minggu. We use words like sometimes, often, always, and never at verb of frequency with the present tense. Kemudian kita bisa menggunakannya pada something that is always true, sesuatu yang benar-benar menjadi fakta atau sudah benar adanya. Seperti the adult human body contains 206 bones. Tubuh dari manusia dewasa mengandung 206 tulang. Itu adalah sebuah fakta. Jadi kita bisa menggunakan present tense, present simple pada pernyataan seperti yang ada di ini. Kemudian kita bisa menggunakannya pula pada something that is fixed in the future, sesuatu yang terjadi secara pasti di masa depan, seperti the school term start next week. Kemudian the train leaves at 19:45 this evening. Kemudian kita bisa menggunakan present simple juga pada question, pertanyaan, dan negatif, bentuk negatif. Look at this question. Do you play the piano? Where do you live? Does Jack play football? Where does he come from? Itu merupakan contoh present simple pada question. With the present tense, we use do and does to make question. We use does for the third person, she, he, it, and we use do for the others. We use do and does with question word like where, what, and why. But look at this question with who. Who lives in London? Who plays football at the weekend? Who works at Liverpool City Hospital? Itu juga. Kemudian kita bisa juga menggunakan present simple pada sentence seperti yang ada di tersebut. Look at the sentence. I don't play the piano, but I play the guitar. Angela doesn't drive to work, she goes by bus. Itu merupakan contoh dalam bentuk negatifnya. Kemudian ada juga present continuous. The present continuous tense is formed from the present tense of the verb be and the present participle ing form of a verb. Kita bisa menggunakannya pada we use the present continuous tense to talk about the present. Kita bisa menggunakannya pada sesuatu yang terjadi di masa lampau, yaitu I'm just leaving work, I'll be home in an hour. Maaf, bukan terjadi di masa lampau, namun yang sedang terjadi di masa sekarang, yaitu seperti I'm just leaving work, I'll be home in an hour, and please be quiet, the children are sleeping.
Kemudian kita bisa menggunakannya pula pada for something which is happening before and after a given time. Seperti contohnya itu at 8 o'clock we are usually having breakfast. When I get home the children are doing their homework. Kita juga bisa menggunakannya for something which we think is temporary. Seperti contoh yaitu Michael is at university, he is studying history. Kemudian I'm working in London for the next 2 weeks. Kemudian kita bisa juga menggunakannya pada for something which is new and contrast with a previous state. This day most people are using email instead or writing letters. Kemudian kita bisa juga menggunakannya pada saat to show that something is changing, growing or developing. Seperti contoh yaitu the children are growing quickly. Kemudian ada for something which happen again and again. Sama seperti di present simple juga, kita bisa juga menggunakan present continuous seperti it's always raining in London. Kita bisa menggunakannya pada present continuous untuk about the future. For something which is arranged or planned, kita bisa menggunakannya pada sesuatu yang sudah terencana. Seperti Mary is going to a new school next term. Dan juga what are you doing next week? Kemudian ada bentuk present yang ketiga, presentasi yang ketiga yaitu present perfect. The present perfect is formed from the present tense of the verb have and the participle of a verb. The present perfect continuous is formed with have or has been and the ing form of the verb. Kegunaannya, we use the present perfect tense seperti pada for something that start in the past and continues in the present. Seperti contoh yaitu they have been married for nearly 50 years. Kemudian she has lived in Liverpool all her life. Note-nya yaitu we normally use the present continuous for this. She has been living in Liverpool all her life. Kemudian it's been raining for her. First, kemudian kita bisa menggunakannya pada for something we have done several times in the past and continue to do. Kita bisa menggunakannya pada sesuatu yang kita telah lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, pada saat kondisi past and continue. Kemudian kita bisa menggunakannya pula pada saat kita when we are talking about our experience up to the present. Note, we often use the adverb ever to talk about experience up to the present. My last birthday was the worst day I have ever had. Kemudian kita bisa juga menggunakannya pada pula for something that happened in the past but is important at the time of the speaking. Kita bisa menggunakannya pada sesuatu yang terjadi di masa lampau, cuman keadaan tersebut dimana penting bagi seseorang yang sedang berbicara, yaitu seperti I can't get in the house, I've lost my keys. We use the present perfect of be when someone has gone to a place and returned. Seperti contoh yaitu where have you been? I've just been out of the supermarket. Have you ever been to San Francisco? No, but I have been to Los Angeles. Kemudian pada grammar present tense ini kita diberi latihan yaitu menggarisbawahi apakah menggunakan present simple atau present continuous. Seperti pada contoh ini, I write or I'm writing a letter no. Karena ada kata-kata no, kita bisa menggunakan present continuous, yaitu menggunakan imbuhan am. I am writing. Kemudian ada Susan digs or is digging the garden at the moment. Pada saat ini kita juga ada keterangan at the moment, kita juga bisa menggunakan present continuous tense, yaitu Susan is digging ditambahin to be is. Kemudian ada Jane goes or is going to bed at 10 o'clock on weekdays. Kita menemukannya yaitu past. Kita bisa menggunakan present simple yaitu goes. Dan soal-soal berikutnya sama seperti soal-soal sebelumnya, dimana kita menggarisbawahi tergantung dengan kondisi seperti apa yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan antara present simple ataupun present continuous tense. Kemudian pada present perfect simple and continuous, kita juga bisa membuat sebuah present perfect simple atau present perfect continuous dari kata-kata ini. We can go home. We bla 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 man 3 cars today. Kita menggunakan present perfect continuous. Kita menggunakan imbuhan have dan ada tambahan ed. Jadi kita menggunakan we have mended. Kemudian pada soal yang kedua yaitu we bla 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 man cars since 1 o'clock and we aren't finished. Kita bisa menggunakan present perfect continuous yaitu we have been mending cars since 1 o'clock and we aren't finished. Sorry yang tadi nomor 1 kita bisa menggunakan present perfect simple ya, have mended saja. Dan nomor 2 ini kita bisa menggunakan present perfect continuous.
Kemudian di sini kita disuruh membuat sentence dari positif, negatif, interrogatif pada present simple tense, present continuous tense, and present perfect. Kita bisa membuatnya sendiri atau kita bisa melihat-lihat pada soal dan jawaban berikutnya. Pada sebab yang kedua, kita mempelajari tentang past tense, yaitu gambar berikutnya. Tadi dari past simple, dan past continuous. Past simple, past continuous. Sorry, ini aku salah nomorin. Dan juga ada past perfect. Yang dimana pada ketiga keadaan tersebut, past simple, past continuous, and past perfect, kita bisa menggunakannya tergantung pada keadaan-keadaannya masing-masing. Langsung saja ke soalnya. Sama seperti pada sebab berikutnya pada present tense, kita bisa menggarisbawahi di mana kita harus menggunakan past simple ataupun past continuous. Seperti pada nomor 1, yaitu a plumber came or was coming to our house yesterday. Kita di sini beri keterangan yaitu yesterday. Jadi kita menggunakan past simple saja yaitu came. Kemudian he want or was wanting to repair our washing machine that had broken a few days before. Kita menggunakan wanted karena kita dikasih keterangan before. Kemudian di sini aku langsung ambil contoh yang past continuous, yaitu while the plumber repair or was repairing the washing machine, I was watching the news. Kita menggunakan was repairing di sini karena kita ada keterangan while. Sama juga seperti pada sebab berikutnya pada saat present tense, kita disuruh membuat kata-kata dari verb yang ada di sini. Kita bisa memilih antara past perfect ataupun past perfect continuous. Pada soal nomor 1, kita diberi pertanyaan yaitu I had to have a break. I had been driving. Ini bla bla bla. Tapi sudah aku isi yaitu I had to have a break. I bla bla bla. Kita bisa menggunakan kata kerja drive so long. Kita di sini menggunakan past perfect continuous dikarenakan kita ada keterangan so long pada ini. Jadi kita menggunakan had been driving. Kita menggunakan imbuhan had dan menggunakan to be been. Kemudian before we park our car we had collect. We bla 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 collect. Kita menggunakan verb collect the ticket. Pada saat kondisi seperti ini kita menggunakan past perfect, yaitu dimana kita menambahkan had di depan dan kemudian ada ed di belakangnya. Di sini juga sama, kita disuruh membuat make your own sentence. Kita disuruh membuat sentence kita sendiri dari past simple tense, past continuous tense, and past perfect tense, yaitu pada kondisi positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian ada dari yang sebab yang terakhir, yaitu ada grammar yang menjelaskan tentang future tenses. Future tenses yaitu ada dari seperti prediction, intention, arrangement, scheduled events, dan juga kegunaannya di bahasa Inggris. Seperti pada will future, going to future, simple present, present progressive, future progressive, future perfect. Juga pada signal words, forms, seperti pada contoh yaitu ini, will future kita menggunakan the sun will shine tomorrow, bla bla bla, bisa dibaca sendiri. Dan langsung saja pada contoh soalnya, yaitu kita sama juga seperti sebab berikutnya, kita sudah menggarisbawahi apakah kita menggunakan future simple ataupun future continuous. Seperti pada contoh nomor 1 yaitu I can buy it for you. I will shop or will be shopping in the afternoon anyway. Kita ada keterangan afternoon and anyway. Kemudian kita disuruh menggunakan antara future simple ataupun future continuous. Kita di sini menggunakan future continuous karena kita terjadi di masa sekarang, yaitu in the afternoon and in the afternoon. Kita menggunakan future continuous yaitu will be shopping. Kemudian ada aku ambil contoh yang dari future simple, yaitu tempat nomor 2 yaitu is Bill at school? No, he is not. I suppose he will come. Kita pakai will come karena kita tidak ada keterangan apapun, jadi kita pakai future simple tense. Sama juga pada soal berikutnya, yaitu pada sebab-sebab berikutnya dari present tense dan past tense, kita disuruh membuat antara future perfect atau future continuous dari verb-verb berikut yang ada di kurung ini. Seperti pada contoh nomor 1 itu in 20 years time most people bla 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 use the internet. Kita menggunakan
future continuous dikarenakan kita ada keterangan 20 years time most people. Jadi kita menggunakan will be using. Kemudian pada future perfect kita bisa pada ambil contoh pada soal nomor 2 yaitu by this name next year we will have moved bla 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 move into our new house. Karena di sini kita kasih keterangan next year, kita menggunakan future perfect yaitu will have moved. Kemudian di sini kita ada sebuah tipe soal yang berbeda yaitu kita disuruh memilih will or going to karena dikarenakan kita membahas tentang grammar yaitu future tenses. Di sini kita diberikan sebuah dialog antara Laura dan Tanya, di mana Laura bertanya kepada Tanya, "What are you doing this weekend, Chan? I'm going to see." Sorry, ini sebenarnya soalnya kita disuruh mengisi ini dari verb see. Kita menggunakan going to pada soal seperti ini dikarenakan kita ada keterangan tomorrow pada kalimat ini, jadi kita menggunakan going to. Kemudian dari Laura sendiri, have you got the tickets yet? Dari Tanya kita no I bla bla bla, kita menggunakan verb ini term this afternoon actually, will you like to come? Kita ada keterangan this afternoon yaitu sekarang, kita bisa menggunakan going to. Dan sama-sama seperti itu pada conversation berikutnya, dimana kita bisa mengisi dalam bentuk will atau bentuk going to dengan dengan mengetahui adanya keterangan-keterangan pada sebuah kalimat tersebut. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Apabila dari penjelasanku di atas bisa ada koreksi, pertanyaan, saran, kritik, ataupun bahan diskusi, silakan untuk menghubungi saya via WhatsApp melalui nomor telepon berikut yaitu yang ada tertera di SNJ berikut ini. Nanti ini bakal aku share ke link Google Drive kalian, di mana ada file FSC yaitu Forum Studi Club, yang dimana ada penjelasanku dari mata kuliah bahasa Inggris ini, UTS dan UAS. Kemudian juga nanti aku bakal kirim file ininya, PDF-nya ke folder yaitu yang SNJ. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah, langsung aja kontak ke nomor yang ada di bawah tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.